Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku Nengdia SP. Kemarin aku udah mukbang bihun goreng pedas. Kalian sebelum melihat video ini bisa mampir untuk melihat video mukbang aku kemarin. Nah, sekarang aku pengen sharing tentang pengalaman pribadi dan berhubung juga teman-teman banyak yang tanya tentang cara mempublikasikan artikel di jurnal Bersinta dan juga bagaimana cara untuk mencari jurnal mana yang sesuai dengan artikel yang kalian buat. Nah, di video kali ini aku pengen membahas tentang hal itu. Tapi sebelumnya, kalian bisa subscribe dulu channelku, nyalain loncengnya supaya kalau ada video baru kalian bisa tahu. Dan juga jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di komen juga video apa lagi yang bisa aku buat di video berikutnya. Nah, sebelum itu aku pengen bahas tentang arti dari publikasi jurnal Bersinta. Publikasi jurnal Bersinta itu adalah publikasi jurnal yang mempunyai indeksasi sesuai kriteria pada Sinta. Sedangkan Sinta itu sendiri adalah sistem indeksasi yang meliputi atau menaungi jurnal ilmiah yang berskala nasional di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Sinta ini biasanya dijadikan sebagai akses oleh peneliti, dosen, mahasiswa bahkan, atau pihak lainnya yang berada pada ranah pendidikan, yang membutuhkan atau ingin membagikan hasil riset mereka kepada orang lain. Sedangkan Sinta ini mempunyai klaster. Ada 6 klaster. Klaster tertinggi adalah Sinta 1. Lalu berikutnya Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6 atau tingkatan terbawah. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mempublikasikan artikel di jurnal Bersinta dan bagaimana cara untuk mencari jurnal mana yang sesuai dengan artikel yang kalian buat? Pertama, kalian buka dulu, cari laman Sinta Ristek Dikti. Nah, di sini ada laman di bagian paling atas, sinta.ristekbrin.go.id. Kalian bisa mengklik itu. Nah, langkah kedua, kalian tentukan klaster mana yang ingin kalian tuju. Apakah klaster 1 atau bahkan klaster 6 yang terbawah. Caranya, kalian lihat menu yang ada di atas ini. Ada home, ada about, dan sebagainya. Kalian pilih sources dan journals. Nah, di sini ada S1, Sinta 1, ada S2, Sinta 2, sampai S6 atau Sinta 6. Kalian pilih Sinta mana yang ingin kalian kunjungi, yang ingin kalian tuju. Misalkan contohnya aku mau ke Sinta 2. Kita klik Sinta 2. Nah, setelah kalian tentukan atau mau mengklik Sinta 2, yang muncul ini adalah semua jurnal yang bersinta 2. Langkah berikutnya, kalian tentukan bidang mana yang sesuai dengan artikel yang kalian buat. Misalkan, aku membuat artikel tentang pendidikan fisika. Berarti, jurnal yang aku tuju itu harus pendidikan fisika. Kalian bisa men-search di sini tentang pendidikan fisika. Buka. Nah, di sini adalah jurnal-jurnal tentang pendidikan fisika yang bersinta 2.
ada Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni, ada juga Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Fisika, dan sebagainya. Kalian pilih yang kira-kira paling mendekati artikel yang kalian buat. Misalkan aku punya artikel yang sesuai dengan yang nomor 2 ini, JPPPF. Nah, tinggal diklik, lalu kalian menuju ke halaman atau web resmi dari jurnal yang kalian tuju, atau dari Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Fisika ini. Kalian menuju ke sini, website. Nah, ini adalah web resmi dari JPPPF. Lalu setelah itu, beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang jurnal ini adalah tentang fokus atau scope yang sesuai dengan artikel yang kalian buat. Yang kedua yaitu biayanya, biaya yang dibutuhkan jika kalian ingin mengupload jurnal di jurnal ini. Yang ketiga, template yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada di jurnal yang kalian tuju. Maksudnya, artikel kalian harus diubah sesuai dengan template tersebut. Berikutnya, kontak us, yang artinya beberapa kontak yang perlu kalian ketahui yang bisa dihubungi kalau nanti di perjalanan mempublikasikan kalian punya masalah. Nah, kita menuju ke about the journal. Di bawah sini biasanya atau di samping kanan biasanya ada menu. Nah, ini main menu. Kalian menuju ke focus and scope. Nah, sesuaikan apakah artikel yang kalian buat itu ada di focus and scope di jurnal yang kalian tuju. Kalau di JPPF ini, scope-nya ada beberapa. Kalau misalkan artikel yang kalian buat itu tidak ada di scope ini, kalian bisa mencari jurnal yang lain yang sekiranya ada scope yang sesuai dengan artikel yang kalian buat. Nah, setelah scope-nya kalian tahu, kalian cari lagi infonya tentang charge atau biaya di ini, APC, Article Processing Charge. Di sini ada beberapa informasi tentang biayanya. Kalau di JPPPF ini, biaya yang perlu kalian transfer sampai proses production itu sebesar 1,5 juta. Tapi juga ada jurnal yang lebih murah atau bahkan lebih mahal dari ini. Dan bahkan juga ada yang gratis. Jadi bisa kalian cari sendiri jurnal yang ingin kalian tuju dan berapa biaya yang ingin kalian keluarkan. Nah, setelah APC atau charge, kalian bisa menuju ke kontak us atau kontak yang sekiranya dibutuhkan untuk nanti proses publikasi. Misalkan belum ada jawaban dari pihak jurnal, kalian bisa menghubungi untuk mengingatkan kalau belum ada jawaban dan sebagainya. Berikutnya, yang perlu kalian ketahui adalah di manuskrip template. Template yang harus kalian sesuaikan dengan yang mereka inginkan. Kalian download, lalu kalian ubah artikel kalian sesuai dengan template ini. Mau English version atau bahasa Indonesia version terserah. Lalu berikutnya submit. Cara untuk mensubmit. Sebelum mensubmit, kalian harus membuat akun dulu. Akun di jurnal ini. Maaf, ini saya sudah login ya.
Saya logout dulu. Nah, ini register. Kalau kalian belum punya akun, kalian menuju ke register. Akan muncul beberapa hal yang harus kalian isi. Ada profile, given name, family name, dan sebagainya. Kalian isi sesuai dengan data kalian. Lalu kalian tuliskan username dan password yang nantinya akan digunakan untuk login. Centang semua ini, lalu register. Nah, karena aku sudah punya akun, jadi tinggal login. Kalau sudah punya akun, tinggal login. Ketikkan username dan passwordnya, lalu ketik login. Tinggal ditunggu, kalian akan masuk ke akun kalian. Nah, tapi tentang itu aku mau bahas di video berikutnya. Video berikutnya itu tentang bagaimana isi setelah kalian login. Bagaimana cara untuk mengupload artikel kalian di jurnal yang kalian tuju. Dan juga bagaimana prosesnya. Di mana letak dari hasil review dari reviewers dari jurnal tersebut. Dan juga sampai akhir proses publikasi. Bagaimana tipsnya, bagaimana caranya. Tunggu di video berikutnya. Ya. Jadi, sekian dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semangat meresearch sesuatu. Sekian dari aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan share ke semua teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.